menyampaikan apresiasi kepada Pak Menteri yang telah memenuhi prestasi yang tinggi pencapaian WTP atas penilaian BPK. Kepada Menteri PUPR untuk mencapai WTP itu bukan sesuatu yang mudah. Tadi Pak Menteri sendiri sudah memaparkan panjang lebar banyak kegiatan yang ditangani di luar dari yang direncanakan dari awal. Misalnya penanganan pasca bencana, bencana banjir, gempa, dan macam-macam jenis bencana itu yang menyebar di beberapa daerah yang butuh penanganan secara cepat. Tidak hanya terpenuhinya secara kuantitas, tetapi dari dimensi waktu ini memang menuntut secara cepat. Dan alhamdulillah Pak Menteri juga bisa memenuhi permintaan dan harapan masyarakat yang sedang kena korban bencana. Sesuatu yang tidak direncanakan tapi itu mampu dilaksanakan, dan dari penilaian BPK mendapatkan BTP sesuatu yang sangat luar biasa. Maka ya saya pasti menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Menteri. Yang ingin saya berikan pendalaman tentang pemaparan Pak Menteri yaitu kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim ini perlu mendapatkan satu penjelasan. Basicnya kemiskinan ekstrim di kabupaten itu apakah kecamatan, apakah desa atau kelurahan, ataukah RT, RW. Itu. Karena kami juga sudah berusaha membantu Kementerian PUPR mengimplementasikan konsep dan niatnya untuk menangani kemiskinan ekstrim ini di Kabupaten Pati di daerah pemilihan saya. Realitanya data yang dipakai acuan oleh Kementerian PUPR dari apa itu? Dari apa itu, Pak? Pokoknya apa itu? Dari BPS. Bukan dari BPS. BKKBN. Penas. BKBM. BKKBN. BKKBN. Saya tulis ya biar nggak lupa ya. Lupa aja udah 3 menit Mas, habis waktu nih. Saya itu kalau mau bicara Pak, mesti diwanti-wanti dulu oleh ketua, jangan panjang gitu. Padahal panjang itu kesenangannya ketua sebenarnya. Jadi BKKBN, data yang dipegang oleh Kementerian PU dari BKKBN itu tidak sesuai sama sekali, Pak. Bukan nyenggol-nyenggol, tapi tidak sesuai sama sekali. Jadi tidak ada yang namanya kemiskinan ekstrim pada satu RT atau RW, ada satu kondisi rumah yang sangat tidak layak dalam jumlah yang ditulis dalam data itu. Kemudian kondisi infrastrukturnya juga tidak sama. Sanitasi perumahan masing-masing rumah dengan jumlah yang sekian juga tidak sama. Bahkan dalam data tersebut itu sudah tercantum nama dan alamat. Nama dan alamat sangat tidak sesuai dengan kondisi real di lokasi. Orang kaya bahkan itu tertulis di situ. Saya hanya berpikir kalau ini dipakai acuan dan dipaksakan untuk dilaksanakan, akan menjadi satu presiden buruk. Timbul satu kecemburuan, iri, karena warga yang harusnya tidak mendapatkan justru mendapatkan, dan itu menimbulkan satu kecemburuan. Sebagaimana program KPH yang sekarang ini berjalan, BLT yang sekarang ini berjalan, itu muncul satu kegaduhan di bawah. Nah, harapan saya Kementerian PUPR jangan sampai seperti program-program yang lain itu. Kalau dipercayakan kepada kami sebagai anggota Komisi 5 yang tentu tahu kondisi daerahnya, kabupaten detail sampai kecamatan, detail sampai pada desa RT RW, ini lebih baik dengan kawan-kawan anggota Komisi 5 update data yang valid, koordinasi dengan balai ya, supaya
apa yang menjadi niat Kementerian PUPR menangani kemiskinan ekstrim itu betul-betul bisa tepat sasaran. Lagi soal kemiskinan ekstrim, niatnya pemerintah pusat itu bagus, supaya ada satu contoh bahwa satu wilayah tertentu yang berskala kecil itu betul-betul ada satu perubahan, baik itu infrastrukturnya, baik itu pelayanan kepada masyarakat yang berupa sanitasi, rumah dan seterusnya itu berubah menjadi bagus. Cuman yang saya ingatkan adalah apakah ini betul menjadi tugas pemerintah pusat? Karena pemerintah pusat memberikan program kepada desa-desa itu sifatnya adalah bantuan. Tapi kalau semua program itu dijadikan dalam satu titik, itu kayak seolah-olah mengambil tugas dan kewenangannya pemerintah kabupaten, pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat itu kalau memberikan program ke daerah adalah sifatnya parsial, di mana pemerintah daerah itu memang angkat tangan atau di luar dari kemampuan mereka. Ini saya hanya ingin berdiskusi saja kepada Pak Menteri PU, tidak mengharuskan pendapat saya ini harus dilaksanakan. Mengingat apa, Pak? Mengingat pertimbangan pertama tadi bahwa mencari satu titik dengan memenuhi kriteria bahwa BSPS-nya itu, kondisi rumah yang tidak layak huni itu juga tidak bisa didapatkan pada jumlah tertentu, pada satu titik itu sanitasi desa jumlahnya juga didapatkan pada jumlah tertentu juga tidak bisa, infrastrukturnya. Artinya satu situasi kondisi yang tidak sama dengan data yang disajikan oleh BKKBN. Maka ini perlu sekali ada satu pencermatan dari Kementerian PUPR, kalau memang niat itu untuk dilaksanakan supaya betul-betul tepat sasaran. Yang berikutnya saya ingin memberikan masukan kepada Pak Menteri. Coba bisa dipersingkat. Singkat ya, ini ada 9 nih, Mas. Persingkat, Mas. Nanti saya tertulis saya kasih Pak Menteri. 5 saja nggak apa-apa. Satu aja nih. Sudah, satu sekali. Sisa satu ya. Sudah 7 menit. Pak Menteri, kemarin ada kami kunjungan kerja spesifik di Jawa Timur. Itu ada permintaan dari pemerintah provinsi supaya pemerintah pusat, Kementerian PUPR itu turun tangan dalam penyediaan air baku untuk Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Gresik, yang kebetulan di sana Kementerian PUPR sudah membangun cold storage di Sidoarjo dan di Mojokerto. Tetapi kelanjutan dari cold storage itu membangun pompa dan instalasi jaringannya itu belum terimplementasi, belum dibangun. Dari Kementerian PUPR pada saat itu oleh Balai disampaikan bahwa sudah ada perencanaan membangun jaringan, membangun spam dengan anggaran sekian. Oke, sudah ada perencanaan itu. Pembangunan pompa sudah ada pembangunan itu. Saya setuju akan dibangun, akan dilanjutkan. Tetapi yang saya koreksi adalah bahwa kalau itu digunakan anggaran APBN menurut saya sayang. Karena spam itu memiliki nilai bisnis yang menarik, visible secara ekonomi. Bila mana ini skema pembiayaannya melalui di KPBU kan mungkin akan lebih tepat sehingga efisiensi terhadap anggaran. Saya kira itu aja pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum. Baik Mas, jangan kecewa Mas, masih ada rapat-rapat berikutnya.